Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmawati dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan mind map yang berjudul Menghindari Perbuatan Syirik. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, klasifikasi syirik. Yang ketiga, macam-macam syirik. Yang keempat, akibat negatif perbuatan syirik. Dan yang kelima, hikmah menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, pengertian syirik. Syirik adalah kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau syirik rabbaniyah atau asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedustaan terhadap padanya. Yang pertama, pengertian. Pengertian syirik adalah pengertian. Yang pertama adalah pengertian syirik. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya, atau syirik dalam rabbaniyah Allah atau asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedustaan kepadanya. Yang kedua, klasifikasi syirik. Klasifikasi syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Syirik besar adalah perbuatan yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ia bertaubat sebelum meninggal. Syirik besar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam niat. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Dan yang kedua, ada syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Misalnya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan ajimat, memakai mantra-mantra, dan perbuatan sihir. Yang ketiga, macam-macam syirik. Macam-macam syirik terbagi menjadi 4. Yang pertama, syirik al-ilm. Yang kedua, syirik at-tasarruf. Yang ketiga, syirik al-ibadah. Yang keempat, syirik al-adoh. Syirik al-ilm adalah syirik pada umumnya. Yang pertama, syirik al-ilm. Yang pertama, syirik al-ilm. Syirik al-ilm adalah syirik yang umum terjadi pada ilmuwan. Misalnya, mereka mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Yang kedua, syirik at-tasarruf. Syirik at-tasarruf pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya. Yang kedua, syirik at-tasarruf. Syirik at-tasarruf pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya. Misalnya, percaya pada dukun, tukang sihir, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada syirik al-ibadah. Syirik al-ibadah adalah percaya kepada ide-ide atau pikiran dan fantasi. Misalnya, seorang ateis memuja pikiran, ide, atau fantasinya. Yang ketiga, syirik al-ibadah. Syirik al-ibadah adalah percaya kepada ide-ide, pikiran, dan fantasi. Misalnya, seorang ateis memuja ide pengingkaran terhadap Tuhan dalam berbagai bentuk pikiran. Yang keempat, syirik al-adah. Syirik al-adah adalah percaya terhadap tahayul. Misalnya, bahwa angka 13 adalah angka sial, sehingga tidak ada yang menggunakan angka tersebut. Dan yang keempat, akibat negatif perbuatan syirik. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Yang ketiga, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Yang keempat, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Yang kelima, orang musyrik senantiasa memusuhi Allah. Yang keenam, dijanjikan mendapat siksa neraka. Dan yang kelima, hikmah menghindari perbuatan syirik. Di sini saya menuliskan hanya 2. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki pandangan yang luas. Yang kedua, munculnya kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.